Selamat malam para mahasiswa Teknik Industri kelas TVDA. Malam, Halo, Pak. Selamat malam, Mbak. suaranya cukup jelas? Jelas, Jelas, Mbak. Oke, kita mulai ya. Jadi malam ini kita akan bahas deret konvergen divergen, ya. Pertama tes atau uji ya, tes integral. Ini salah satunya. Sebetulnya ada 4 kriteria tes, yaitu tes rasio. Pertama tes rasio, kedua tes akar, ketiga tes rabel, keempat tes integral. Ini kita langsung sesuai dengan latihannya, tes integral ya, atau uji integral. Jadi simak n-nya bukan dari satu ya, mungkin dari 2 atau berapa sampai tak hingga dari suku UN. Maka fungsi n adalah UN, maka fungsi x adalah ux. Ya. Jadi kata konvergen itu dalam sinar, kalau konvergen artinya sinarnya menuju pada satu titik. Jadi artinya deretnya makin lama makin kecil ya. Kalau deret konvergen itu deret suku-sukunya makin lama makin kecil dan mendekati nol. Kemudian kalau divergen memencar, artinya suku-suku pada deret divergen makin lama sukunya makin besar ya. Jadi integral n sampai tak hingga dari fungsi dx, jika hasilnya berhingga maka deret konvergen. Tapi kalau hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret divergen. Jelas nggak nih? Halo? jelas, Pak. Ya, tes integral. Kalau hasilnya berhingga, 0 atau min 5, pokoknya itu dikatakan berhingga, dapat dihitung, maka deret konvergen. Tapi kalau dapatnya plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret divergen. Kemudian ada satu lagi namanya deret P. Ini deret yang paling sering dipakai ya. Deret P atau disebut juga deret hiperharmonik ya. Mungkin Anda kalau menonton lengkapnya kan saya udah kirim di forum ya. Itu lengkap, itu yang saya ngajar di forum ganda matematik dan komputer sains ya. Deret P adalah disebut juga deret hiperharmonik, yaitu bentuknya sigma n dari 1 benda hingga seper n pangkat p. Nah, p-nya ini seper n pangkat p. Jika p-nya kecil dari 1, deret divergen. Kalau p-nya sama dengan 1 juga divergen, deret divergen ya. Jadi jika p kecil atau sama dengan 1, maka deret divergen. Artinya kalau p kecil dari 1 deret divergen, p sama dengan 1 juga deret divergen. Tetapi kalau jika p besar dari 1, maka deret konvergen. Ini syarat dari P ya. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Ya, Pak. Jelas, Pak. Ya. Baik. Kalau sudah, kita langsung contohnya. Ya. Contohnya. Nah, diketahui sigma ya. Diketahui sigma. Ini agak ini ya. Kurang tinggi. Sigma N dari 3 sampai tak hingga dari seper N, ini N ya. N, wah ini warnanya hitam maksudnya. Ya, N ln N ya. N ln N. Apakah dari ini konvergen atau divergen? Atau uji atau tes konvergensinya ya. Jadi UN-nya ini seper N ln N ini adalah UN ya. UN atau fungsi N. Fungsi N-nya sama dengan UN sama dengan seper N ln N. Sehingga fungsi X sama dengan apa? UX ya. Berarti fungsi X dengan UX sama dengan seper X ln X. Ya enggak? Halo?
Jelas nggak maksudnya nih? So, ini saya hapus dulu nih. Jadi fungsi X sama dengan UX. Ya, UX. Berarti ini sama dengan seper X ln X. Ya, Oke, Pak. seper X ln X ya. Seper X ln X. Jadi karena asalnya dari seper ln ln N, maka menjadi seper X ln X. Ya. Seper X ln X. Nah, kita gunakan tes integral. Integral dari 3. Ya, dari 3 nih. Ini dari 3 sampai tak hingga. Fungsi X-nya adalah seper X ln X dx. Nah, Anda tahu dx per X itu apa? Sama nah ini, integral du per u nih. ln X. Ya, ln X, betul. Ya, di du per u ya. Jadi ini sama dengan integral 3 sampai tak hingga dx per X ln X ya. X ln X. Nah, dx per X-nya kita pisahkan ya. Dx per X-nya kita pisahkan sehingga sama dengan integral 3 sampai tak hingga seper ln X dx per X. Ya enggak? Dx per X ya. Ya, Pak. Dx per X-nya kita pisahkan. Ini yang nanti menjadi apa? Ln Integral X. dari dx per X adalah ln X ya. Sehingga ini sama dengan apa? Ini sama dengan ini 3 sampai tak hingga seper ln X. Nah, dx per X ini adalah diferensial dari apa? Ln X enggak? Halo? dx per X ini asalnya diferensial dari ln X enggak? Jelas nggak ini? Kalau nggak jelas ini kita misalkan dv ya. Kita misalkan dv. dv sama dengan dx per X. Coba kita integralkan kiri dan kanan. Integral dv v. Integral dx per X apa? Ln X enggak? Ya. Ya kan? Nah, ini masuk di sini. Ini dia nih, dv. V-nya adalah ln X. Nah, kemudian ini kita gabung. D ln X kali 1 D ln X per ln X. Ya, sama nah integral ini. Integral du per u. Integral du per u adalah ln harga mutlak u. Sehingga ini hasilnya adalah integral du per u ln u. U-nya ln X ya. Jadi ln dari u. U-nya adalah ln X. X Harga batasnya. tambah C. Nah, tambah C ini ada. Karena ini tertentu. Kalau tak tentu betul tambah C. Karena tertentu ini tambah C ini hilang. Kita ganti dengan harga batas 3 sampai tak hingga. Jelas sampai sini? Oke, Pak. Nah, ini X ini kita ganti ya. Jadi ln dari ln tak hingga dikurang ln dari ln 3 ya. Jadi ini sama dengan ln Dan dari ln harga batas atas tak hingga dikurang ln dari ln 3. Enak? 3. Ya, Halo? Pak. Ln Pak. dari ln tak hingga dikurangi ln dari ln harga mutlak ln dari 3. Nah, ln tak hingga itu tak hingga hasilnya. Jadi hasilnya ini dari ln tak hingga dikurang ln dari ln 3. Ln 3 itu kalau kita hitung ln 3 itu kan logarima. Oh ya, ln itu 3. logarima bilang pokok E. Ya. Berarti ini sama dengan log 3 per log E. Ya. Log 3 itu 0,4771. Log ln E ya. Log E itu bilangan Euler ya. 2,718281. Kecil ya, ini kecil gitu biar aja. Jadi ini ln tak hingga adalah tak hingga. Tak hingga dikurang ln dari ln 3. Ini kecil nilainya. Sehingga hasilnya tak hingga. Nah, kalau jawabannya tadi ketentuannya apa? Kalau integralnya plus tak hingga, tadi plus tak hingga nih, maka si deretnya apa? Divergen. Divergen ya. Divergen. Jadi ini adalah deretnya Divergen. adalah
divergen. Atau mau ditulis dalam bentuk deret ini boleh ditulis dalam bentuk sigma ya. Bacanya deret nih. N dari 3 sampai hingga hingga dari seper N ln N. Divergen. Ya, divergen. atau nanti boleh singkat dengan div ya. Divergen atau div. Div. Titik gitu ya. Jelas ya? Ini bacanya deret ya. Ini deret divergen ya. Sigma itu bacanya deret. Oke, Sudah Pak. jelas sampai sini? Iya, Halo? Pak. Yang lain? Aman. Aman. Oke, ini tugas Anda nanti Pak. yang saya kirim tuh ya, ada ralat tugas TK4, tugas kelompok 4 yang dipakai, saya tulis tuh kan. Tadi ada yang saya kirim ke forum, ada yang juga saya kirim ke WA group ya. Oke. Kemudian kita masuk dengan ini. Berikutnya. Nah, ini ada diketahui sigma dari ini 3N plus 7 per N pangkat 3 tambah 5N kuadrat tambah 2N plus 6. Apakah dari ini konvergen atau divergen? Ini kita menggunakan deret banding ya. Deret banding. Jadi di belakang sigma ini UN, suku ke N nih baca ya. Ya, UN, jadi suku ke N adalah 3M plus 7 per N pangkat 3 tambah 5N kuadrat tambah 2N plus 6. Ya. Nah, deret bandingnya adalah, nah dari mana Anda dapat deret bandingnya? Deret bandingnya adalah N pangkat tertinggi pada pembilang, yaitu N ya, N nih, per N pangkat tertinggi pada penyebut, N pangkat 3. Paham maksudnya? Halo? Jadi koefisiennya ini tidak diambil ya, diambil N pangkat tertinggi pada pembilang dibagi N pangkat tertinggi pada penyebut. Berarti sini N per N pangkat 3. Di sederhana dibagi N, seper N kuadrat enggak? Per N kuadrat. Ya, jadi bentuknya sigma dari seper N kuadrat. Nah, ini sigma Vn ya. Jadi yang diketahui ini sigma UN, ya ini UN, sigma UN dari suku yang diketahui. Kalau deret bandingnya sukunya adalah suku deret banding adalah Vn, ya. Vn adalah seper N kuadrat. Ini adalah deret P kan, sama enggak nih? Sigma seper N pangkat P, P-nya berapa nih? Seper N pangkat P, P-nya berapa? 2. 2. 2 itu bagaimana terhadap 1? Besar atau kecil? Besar. Besar. Jadi 2 besar dari 1. Ketentuannya tadi apa? Nah, tadi. Lebih besar dari 1 sama dengan konvergen. Kalau besar dari 1 deret konvergen. Kalau kecil dari 1 atau sama dengan 1 deret divergen ya. Divergen. Ingat ini ya. Oke. Jadi ini karena besar dari 1 maka dia adalah konvergen ya. Ya enggak? Iya, Karena Pak. P sama dengan 2, seper N pangkat P kan. P-nya 2, besar dari 1 maka deret konvergen. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Kita gunakan dari banding 5 ya. Dari banding itu ada dari banding 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dari banding 1 khusus bicara tentang konvergen. Dari banding 2 khusus bicara tentang divergen. Dari banding 3 itu ekspansi dari banding 1, berarti konvergen. Dari banding 4, ekspansi dari banding 2 tentang divergen. Itu tidak kita pakai ya. Kita langsung dari banding 5. Yang dipakai adalah yang fleksibel, bisa dua-duanya ya. Nah, jadi ini kita dari menerima limit N kita hingga dari UN. UN adalah suku yang diketahui per suku deret banding. Ini Vn. Ya, seper N kuadrat. Jadi ini limit N menuju tak hingga dari UN-nya adalah 3N plus 7 per panjang. Berapa itu? N pangkat 3 tambah 5N kuadrat tambah 2N tambah 6 ya per Vn. Vn-nya ini seper N kuadrat. Ya enggak? Seper N kuadrat. Sehingga ini sama dengan apa? Limit N menuju tak hingga dari 3N. Ya. 3N plus 7 per N pangkat 3 ditambah 5N kuadrat ditambah 2N plus 6
Dikali. Dibagi. Ini Bagi. menjadi kali dibalik enggak? N kuadrat per Dibalik. 1. Ya enggak? Per satu. Maka Ya. ini Ya, sama Pak. dengan Lim. ya dibalik kan? Kalau dibagi supaya N kuadrat dikali N kuadrat per 1. Ya. Iya, Pak. Terus ini N kuadrat dikali 3N. Berapa? 3N plus 7. Jadi ini N kuadrat kali 3N berapa? 3 N pangkat 3. 7 ditambah kali N kuadrat 7N 7N kuadrat per salin nih. N salin. pangkat 3 tambah 5 2N tambah sorry 5. Salah ini mesti dihapus dulu nih. 5N pangkat 2 tambah 2N tambah 6. N pangkat berapa tertinggi? 3. angka 3 Antara pembilang dan penyebut N pangkat 3. Maka koefisien N pangkat 3 pada pembilang berapa? Ya. 3. Per Penyebut 3. berapa? Kalau nggak 3. ada artinya 1 ya. Ya nak? Sama Ya. dengan berapa? Oh, itu. 3. 3 ini tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Itu syaratnya. Kalau sama dengan 0 gagal, sama dengan tak hingga juga gagal. Ya. Paham maksudnya? paham, Nah, dari Pak. banding itu gini. Dari banding 5 ini yang penting jawabannya tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 gagal, sama dengan tak hingga juga gagal. Karena tidak sama dengan 0, maka karena deret bandingnya di sini adalah konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Paham maksudnya? Seandainya deret bandingnya divergen, yang penting ini juga tidak sama dengan 0, tidak sama dengan tak hingga. Karena deret bandingnya misalnya deret divergen, maka deret yang ditanya divergen juga. Jadi sama ya. Konvergen. Ini kalau ini konvergen. Kalau ini deret bandingnya divergen, maka yang ditanya deretnya adalah divergen juga. Paham maksudnya? Halo? Jadi sini karena deret bandingnya apa tadi? Yaitu seper N kuadrat ya. Ya kan? N kuadrat. Seper N kuadrat di apa sini? Konvergen. Maka deret yang ditanya, itu salin soalnya. Deret yang ditanya apa? Halo? Konvergen juga. Iya. Deretnya yang ditanya konvergen juga, betul. Jadi 3N plus 7 per N pangkat 3 tambah 5N kuadrat tambah 2N tambah 6 konvergen juga ya. Atau konver gini boleh ya, ini singkatannya. Konvergen juga ya. Konvergen juga. Sudah jelas maksudnya? Jadi kalau yang penting kalau limit UN per PN ya, ini UN per PN-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga, maka karena deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Kalau ini divergen, ini juga divergen. Paham maksudnya? Kalau ini konvergen, kalau ini divergen. Harus sama ya. Ini harus sama nih. Halo? Ya, Pak. Pak, Sudah jelas? jelas Pak. Ya, jadi ini setara ya. Konvergen, divergen. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Oke, Pak. Oke. Saya teruskan. Nah, kalau tadi yang kita pelajari itu suku-sukunya semuanya positif, sekarang deretnya ada selang-seling. Plus min atau min plus. Nah, ini disebut deret berseling atau deret berayun atau deret berganti tanda. Dalam bahasa Inggris namanya alternating series. Series itu deret ya. Alternating berseling atau berayun atau berganti tanda. Paham maksudnya? Jadi ini sigma N1 beta hingga. Nah, ini yang menyebabkan tanda plus minus itu di sini. Ya.
Min 1 pangkat N plus 1. Coba kalau N-nya 1 berapa nih? Min 1 pangkat 1 tambah 1, 2. Min 1 pangkat 2 plus. N berikutnya 2. Min 1 tambah pangkat 2 tambah 1. Min 1, 2 tambah 1, 3 ya. Min 1 pangkat 3, min 1. Ya kan? Ini yang menyebabkan tandanya plus min. Ya. Plus min, plus min. Ya. Jelas maksudnya? Halo? Iya, Nah, Pak. kita ambil suku positifnya. Jadi tanda plus minnya tidak dimasukkan. Kita ambil suku positifnya dari sini, UN-nya. UN-nya, kalau dia makin lama makin kecil, itu disebut turun monoton. Ya. Turun monoton itu gini nih. Grafiknya dari atas menuju ke bawah, mendekati asintot, putus-putus. Putus-putus itu garis asintot namanya. Itu disebut turun monoton. Kemudian limit UN-nya harus 0, maka dereknya konvergen. Nah, kita masukkan limit UN-nya sama dengan 0. Kalau dapat 0, maka deret berseling ini yang tandanya plus min tadi adalah konvergen. Sudah tahu syaratnya? Deret berseling itu ada 2 syarat. Syarat pertama adalah UN-nya turun monoton. UN itu adalah suku positifnya. Turun monoton, limit dari suku positif UN-nya kita cari dapat 0, maka deret berselingnya berayun atau ganti tanda atau alternating series-nya konvergen. Itu teorinya. Sekarang kita masuk dengan contoh hitungan ya. Kita masuk dengan contoh. Ini sudah tadi. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada contohnya. Jadi contohnya min 1 sigma dari min n dari 1 beta hingga min 1 pangkat n plus 1 dari n plus 1 per 2 n plus 1. Mungkin di latihan Anda tadi maaf di penyebutnya ada min diganti plus ya. Nanti ya, nanti saya tunjukkan Anda. Di sini ada misalnya 2n min 1 harusnya plus 1 ya. Penyebutnya harus plus gitu ya. Enggak boleh min ya. Jadi di sini suku positifnya mana? Yang plus minnya enggak masuk ya. Itu namanya suku positif atau harga mutlak ya. Jadi n plus 1 per 2 n plus 1 pangkat n-nya suku positifnya. Ini kita cari berapa nih? Ya, kita cari ini adalah kalau Anda lihat, Anda lihat makin lama sukunya makin lama makin kecil makin besar, atau besar. Makin kecil atau makin besar? Coba masuk 1. 1 tambah 1 Yang besar, Pak. 2. 2 kali 1 2 tambah 1 3. 2 per 3. 2 per 3 pangkat 1. Berikutnya 2 tambah 1 3. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 3 per 5 pangkat 2. Kalau Anda sudah sukunya makin lama makin besar atau makin kecil? Halo? Makin kecil. Makin kecil. kecil, maka Makin kecil, itu Pak. disebut turun monoton. Ya. Turun monoton. Suku positif ya. Turun monoton. Limit UN-nya kita cari nih. Limit N menuju tak hingga dari UN. UN-nya suku positifnya N plus 1 per 2N plus 1 pangkat N. Berapa ada? Ini boleh pangkat N ini boleh keluar dari limit ya. Jadi Anda bisa tulis nih limit N menuju tak hingga dari N plus 1 per 2N plus 1 kurung pangkat N. Boleh gitu ya. Sehingga ini kita hitung berapa? 1 per 2. Kalau dimasukkan ini berapa nih? 1 hingga 1 ditambah 1. N menuju tak hingga ya. entah hingga. Oh, tak hingga kan tanya N pangkat berapa tertinggi, ya kan? Saya tanya N pangkat berapa tertinggi? N pangkat berapa tertinggi? 1. N pangkat 1. Berapa Ya. koefisien pada pembilang? 1 dan 2. Iya. 1 dan 2. 1 1 per 2. per 2 ya. 1 per 2. Pembilangnya 1, penyebutnya 2. Per 2. Pangkat tak hingga ya. Sehingga. Nah, setengah itu adalah, ini mau tulis limit, boleh limit N menuju tak hingga. Jadi limit dari N menuju tak hingga dari
Nah, setengah itu 0,5 pangkat tangga. Ingat nggak? 0,5 pangkat tangga itu kan 0,5 kali 0,5 kali 0,5. Hasilnya nanti apa? 0,00000, angkanya ujung langit. Berarti 0 nggak? 0. 0. Ya kan? 0,5 kali pangkat 2 berapa? 0,25. Pangkat 3, 0,125. Pangkat 4, 0,0625. Ya kan? Makin lama makin kecil. Dan akhirnya mendekati 0. 0. Aslinya 0,000, angkanya di ujung langit sehingga itu mendekati 0. Nah, syaratnya 2. Suku positif UN-nya turun monoton, limit UN-nya 0, maka deret yang ditanya ini, atau pakai sigma ini boleh. Convergent. Sigma N dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N plus 1. Ya. Gini boleh. Atau ini tertulis ya, kalau dalam pilihan ganda cepat nggak usah. Ya, Anda lihat langsung aja. N plus 1 ya. N min 1 pangkat N plus 1 dari N plus 1 per 2N plus 1 kurung pangkat N. Apa nih? Convergent. Konvergen. Ini bacaan deret ya, sigma ini deret konvergen. Atau Anda mau tulis deret konvergen boleh ya, deret konvergen udah. Boleh. Sudah jelas sampai sini? Ini contoh dari deret berseling, berayun, atau deret berganti tanda, atau bahasa Inggrisnya alternating series. Sudah jelas? Yes, Halo? Pak. Jelas, Pak. Baik. Kalau sudah, kita masuk berikutnya adalah keluar nih. Deret Taylor dengan deret Maclaurin. Kalau mau lebih dalam, yang saya kirim ke Anda kemarin Senin ya, itu yang ada apa? Ada linknya. Jadi link videonya itu adalah cerita tentang deret konvergen divergen. Lengkap ya, itu lengkap ya. Oke, deret Taylor A-nya tidak sama dengan 0. Fungsi X sama dengan fungsi A ditambah serba 1 itu adalah ini. Fungsi aksen A, ini 1 ya. Turunan pertama ya. Ini artinya fungsi aksen A atau turunan pertama dari fungsi A per 1 faktorial X min A pangkat 1. Ini serba 1. Berikutnya ekspansinya serba 2. Turunan kedua dari fungsi A per 2 faktorial kali X min A pangkat 2. Turunan ketiga. 3 Romawi fungsi A per 3 faktorial kali X min A pangkat 3. Turunan keempat, 4-nya dikurung. Sebetulnya kalau ini Anda mau pakai turunan pertama, satunya dikurung boleh ya. Boleh nggak? Jadi gini nulisnya. Nah, boleh ya. Ini artinya turunan pertama nih. Ya, turunan pertama. Turunan kedua, angka 2 sini. Turunan ketiga, angka 3. Turunan keempat, angka 4. Di fungsi A per 4 faktorial X min A pangkat 4. Turunan kelima juga gitu. Sama ini. F pangkat 5 kurung. Turunan kelima dari fungsi A per 5 faktorial X min A pangkat 5 dan seterusnya. Jelas sampai sini tentang deret Taylor. Mungkin Anda ketemu di fisika ya. Halo? Iya, Pak. Halo? Ya. Halo, Pak. Kemudian kalau deret Taylor menyatakan A tidak sama 0, justru deret Maclaurin menyatakan A-nya sama dengan 0. Jadi deret Maclaurin mengambil dari deret Taylor. Ya, fungsi X, fungsi A-nya ganti 0. Fungsi A jadi fungsi 0 tambah fungsi aksen 0 per 1 faktorial. Ini X kurang 0, A-nya kan 0. X kurang 0 pangkat 1, X. Ditambah turunan kedua fungsi 0, A-nya ganti 0 per 2 faktorial. X kurang 0 kurung pangkat 2, X kuadrat. Ditambah turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial per, kali, bukan per, kali X kurang 0 kurung pangkat 3. X kurang 0 kan X pangkat 3. Nah, turunan keempat dari fungsi 0 per 4 faktorial, X kurang 0, X di pangkat 4, X pangkat 4, dan seterusnya. Jadi deret Maclaurin diambil dari deret Taylor. Deret Taylor menyatakan A-nya tidak boleh sama dengan 0, sedangkan deret Maclaurin justru A-nya sama dengan 0. Yang paling sering banyak dipakai adalah deret Maclaurin. Sudah paham di sini? Halo? Iya, Pak. Oke, ini teorinya ya. Nah, ini soalnya nih. Berikutnya.
Lama keluarnya. Nah, tentukan deret Maclaurin dari fungsi X dengan sin X. Gunakan 5 suku pertama yang tidak nol untuk mencari pendekatan nilai sin 3. Kalau sin X tahu, X-nya diganti 3. 3 ini adalah satuannya bukan derajat tetapi radian ya. Tentu gunakan pembulatan 3 angka di belakangnya atau penting ya. Nah, pertama kita lihat fungsi X adalah sin X. Ya. Fungsi X adalah sin X. Ya. Sin X. Nah, fungsi 0 berapa? Sin 0. Sin 0, 0. Ya kan? Halo? Sin Iya, 0, 0. Iya, Bang. Kemudian, turunan pertama di fungsi X, turunan sin apa? Cos. Cos. Maka turunan pertama dari fungsi 0 sama dengan cos 0. Cos 0 berapa? 1. Nah, ini baru pertama nih. Tidak 0. Dia minta 5 ya. Jadi, dia minta 5 kan? 5 suku pertama yang tidak 0. Kemudian turunan cos apa? Min sin X. Berarti dimasukkan nih. Fungsi double 0 sama dengan min sin 0. Min sin 0, sin 0, 0 kali min 0 juga. Turunan keempat, turunan ketiga, turun lagi. Min, turunan sin apa? Cos X. Cos X. Nah, jadi min cos. Jadi turunan ketiga 0 adalah min cos 0. Cos 0 Minus nilainya 1. 1. Jadi min 1, 2. Ini sampai 5 minta ya. Turunan keempat, turunkan lagi nih. Turunan cos min sin enggak? Halo? Turunan cos min sin enggak? Iya, Pak. Ya, turunan cos min sin. Jadi min kayak min plus sin X. Sin X. Sehingga turunan keempat dari fungsi 0, ya, turunan keempat fungsi 0 adalah sin 0, 0. Nah, ini kembali ke semula nih. Coba Anda lihat sini. Ini tadi sin X, ini sekarang menjadi sin X lagi. Balik lagi kan, jadi urutannya sama lagi nih. Setelah sin, cos, min cos, sin lagi. Ya. Jelas sampai sini? Teruskan lagi berikutnya. Ya. Teruskan lagi. Ya, ke belakang. Turunan kelima. Turunan sin, balik lagi itu kan. Turunan kelima. Cos. Turunan kelima. Turunan sin adalah cos Cos. X. Maka turunan kelima fungsi 0 adalah cos 0, 1. Nah, ini 1. Nah, baru 3. Turunan cos apa? Ulangnya ulang lagi. Turunan cos adalah min sin. Min sin Jadi X. turunan ke-6 ya. Adalah min sin X. Turunan ke-6 0 adalah min sin 0, 0. Turunan ke-7 min. Turunan sin adalah cos X. Jadi min sin jadi min cos. Ya enggak? Jadi turunan ke-7 fungsi 0 adalah min cos 0 adalah min 1. Sudah berapa nih? Coba hitung dari tadi. Di depannya ada 2. Berikutnya 2-nya minta 5. Terus lagi. Nah, ini sama tadi Kak. Jadi min. Turunan cos. Min sin. Ya enggak? Turunan cos min sin. Min kali min. Plus sin X. Ya. Plus sin X. Maka turunan ke-8 fungsi 0 adalah sin 0, 0. Turunan ke-9. Turunan sin apa? Cos X. Ya. Sehingga turunan 9, 0 adalah cos 0, 1. Nah, ini sudah 5 nih. Sudah 5 kan? Yang conteng yang tidak 0. Baru Anda jawab. Ya. Baru Anda jawab. Jadi deret Maclaurin. Ini lama keluarnya. Nah, ini save. Ini. Deret Maclaurin adalah salin tuh tadi. Sampai turunan ke-9 ya. Jadi deret Maclaurin adalah fungsi X sama dengan fungsi 0 ditambah fungsi A ini serba 1. Fungsi A 0 per 1 faktorial pangkat 1 tambah serba 2 apa? Turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial kali S kuadrat tambah turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial kali S pangkat 3 tambah turunan keempat dikurung 4 ya. 4 kurung fungsi turunan keempat fungsi 0 per 4 faktorial kali S pangkat 4. Turunan kelima dari fungsi 0 per 5 faktorial kali S pangkat 5. Demikian sampai yang turunan ke-9. Ya nak? Nah, kemudian diganti semuanya tadi. Tadi kita sudah dapat fungsi fungsi 0 berapa sini? Fungsi 0, 0.
Fungsi aksen 0, 1. Fungsi double aksen 0, 0. Ini seling nih. 0, tidak 0, 0, tidak 0 gitu ya. Ya, ini kita salin ke sini. Nah, kita salin sini semua. Yang kita masuk itu ini fungsi 0, 0. Ini kasih warna lain. Ya, ini fungsi 0, 0. Fungsi apa? F aksen 0, aksen 0, 1. Double aksen 0, 2. 3 aksen 0, min 1. Turunan keempat fungsi 0, 0. Turunan kelima 1. Turunan ke 6. Ya. Turunan ke 6, 0. Turunan ke 7. Dari fungsi 0 min 1. Turunan ke 8, 0. Turunan ke 9, 1. Ya. Nah, yang 0 dicoret aja nih. Coret. Ya kan, ini enggak dipakai kan. Yang 0 kan dihilangkan aja itu artinya. Dihilangkan. Sudah paham maksudnya? Halo? Tinggal ini. 1 kali X. 1 faktorial berapa? 1 enggak? 1. 1 ya. 1 faktorial adalah 1. Min. Ya. X kali 1. Sudah. Ini. Yang 0 enggak saya lihat. Min 1 kali S pangkat 3. Min S pangkat 3 per 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Ya enggak? 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1 berapa? 6. 3 kali 2, 6 kali 1, 6. 6, betul ya? Ini 6. Kemudian yang ini 1 kali S pangkat 5, S pangkat 5. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? Ya, 5 faktorial itu 5 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa tuh? 120 kan? 20, Pak. Ya, 120 ya. Ini dia. Mana? 120. Nah, min S pangkat 7 mana? Ini min S pangkat 7 per 7 faktorial. Berarti 120 ini dikali 7 faktorial artinya apa? 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita dapat 5040. 5040 ya. 5040. Kemudian ini S pangkat 9. 9 faktorial 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? 362.880. Nah, ini tandanya kan plus min plus min plus min. Ya, deret berseling jadi jadinya. Nah, ini sin ini bisa ubah ini sebetulnya deret ini ya. Kalau kita masukkan X-nya itu dalam radian ya. Misal 30 derajat itu berapa? Pi per 6 ya. Pi kan 180 kan? Pi itu 180 derajat dibagi 6 berapa? 30 derajat kan? Sin 30 kan setengah. Nah, kalau dihitung nih nilainya nanti 0,4999999 mendekati 0,5 itu setengah ya. Sehingga sin 3 berapa? 3. Semua X diganti 3. Semua X diganti 3. Coba nih. X diganti 3, S pangkat 3, 3 pangkat 3, S pangkat 5, 3 pangkat 5, S pangkat 7, 3 pangkat 7, S pangkat 9, 3 pangkat 9. Nah, ini kita selesaikan. 3 per 1, 3. 3 pangkat 3 itu kan 27 ya. 27 dibagi 6, 4,5. Anda bisa hitung nih 3 pangkat 5 itu, kalau 3 pangkat 4 kan 81. 81 kali 3, 243 dibagi 120. Ya, ini bisa bantu kalkulator ya, boleh. Ya. Kan boleh pakai kalkulator kan Anda kan? Nah, 3 pangkat 7 bisa dihitung dibagi 5040 apa ini? 3 pangkat 9 ya, hitung. Nah, nanti dijumlahkan hasilnya 0,14531253. Nah, kita butuh dia minta tadi pertanyaannya apa tadi? Halo? Di soalnya. Petunjuk gunakan pembulatan 3 angka penting. 3 angka di belakang koma itu ya. 3 angka di belakang koma. Berarti 3 angka belakang koma kan ini. Enak. Tinggal kita lihat 3 ini kecil atau besar dari 5. Kalau 5 Kecil. naik ke atas, kalau
kurang dari 5, buang. Enak. Dibuang. Enak. Iya, Ini Pak. tetap Iya, Pak. 0,145. Karena ini 3 kecil dari 5. Tapi kalau ini 5 atau 6 besar dari 5, 6, 7, 8, 9, dibulat 0,146. Jelas? Inilah sin 3 nilainya. Sudah paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Aman. Ada Paham, Pak. yang mau tanya? Halo? Oh ya, kemarin nilai itu sudah saya kasih tahu ya, sudah lihat ya. TK tugas kelompok 3. Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Kok lama ini. Nah, ini deret kuasa ya. Deret kuasa. Atau nama lainnya deret pangkat ya. Deret pangkat. Ya, deret kuasa atau deret pangkat. Bahasa Inggrisnya power series ya. Power. Kalau terjemahan enggak cocok ya. Power itu tenaga, itu enggak? Power series. Ya. Kuasa ini iya ini. Ya, power series. Ini bentuk tunggalnya, AN kali S pangkat N. Terhadap AN tahu, AN plus 1 bisa kita cari enggak? Ya. AN plus 1-nya bisa kita cari. Kemudian cari dia jadi konvergensi rho ya. Ini rho. Rho kalau di fisika apa tuh? Ada yang tahu rho di fisika namanya apa tuh? Bilangan apa? Koefisien bilangan massa ya kan? Koefisien massa atau bilangan massa? Bilangan massa ya. Rho. Bilangan Benar. massa, Pak. Ya. Bilangan massa ya, masuk massa tuh. Jadi ini lambangnya, ini bolehkah R? Kalau mau pakai R juga boleh. R jari atau rho ya. Jadi dari konvergensi R atau rho, limit dari N juta hingga ke jari nggak boleh negatif, maka dikasih harga mutlak AN per AN plus 1 ya. AN plus 1 itu subscript ya, bukan AN ditambah 1, bukan. N plus 1-nya merupakan subscript nih. Syarat deret konvergen, harga mutlak X kecil dari rho ya. Nah, mungkin saya bisa jelaskan ini ya. Nih, harga mutlak X kecil dari rho. Mengapa X terletak antara min rho dan plus rho? Nah, ini sini ini jelaskan. Ya. Harga mutlak X kecil dari rho. Supaya menghilangkan tanda harga mutlak, caranya adalah dengan cara mengkuadratkan kiri dan kanan. Ya, mengkuadratkan kiri dan kanan. Jadi harga mutlak X itu hilang, harga mutlaknya hilang kalau dipangkat 2 kan. Jadi menjadi X kuadrat kecil dari rho pangkat 2. Jelas sampai sini? Halo? Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya, jadi menghilangkan tanda harga mutlak dengan cara mengkuadratkan kiri dan kanan. Harga mutlak X di pangkat 2 menjadi X kuadrat. Tandanya tetap kecil, rho pangkat 2 rho kuadrat. Kemudian ini bisa diuraikan, dipindahkan secara aljabar. Semuanya dipindahkan ke kiri sehingga kanannya 0. Jadi X kuadrat kurang rho kuadrat kecil 0. Nah, kita tahu A kuadrat kurang B kuadrat bisa diuraikan enggak? A tambah B kali A kurang B. Sehingga ada rumus ini. Halo? Iya, A kuadrat Pak. kurang B kuadrat, A tambah B Kawan. kali A kurang B, ini di SMP ya. Kawan. Ini X kuadrat kurang rho kuadrat adalah X tambah rho kali X kurang rho. Enak. Kecil dari 0. Ya. Nah, ya ini kalau sama dengan 0 berapa? X tambah rho sama dengan 0, berarti X dengan min rho. X kurang rho sama dengan 0, X dan 0. Walaupun ini terbalik letaknya, tetap yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Misalnya rho itu 1, ini min 1, ini plus 1. Ya. Kalau rho-nya 5, berarti sini min 5, ini rho-nya plus 5. Ya. Kemudian di depan X ini tandanya plus. Ya. Depan X ini plus. Nah, plus kali plus apa? Plus Plus. kali plus adalah plus. Jadi plus kanan ya. Plus
min, plus. Kemudian tanda kecil ini, kecil dari 0 artinya apa tuh? Negatif atau positif? Negatif. Negatif kan? Kalau besar dari 0 positif. Maka yang memenuhi syarat adalah daerah negatif yang kuning. Berarti ini artinya X terletak antara. Antara itu kecil-kecil ya. Antara itu kecil-kecil. Itu antara bacanya. X terletak antara min row sampai plus row. Sudah jelas sampai sini? Sama nama ini? Ini langsung. Nanti Anda ngerti ini. Misalnya aga mutlak X kecil dari 3. Maka X terletak antara apa? Negatif 3 dan positif 3. Sudah jelas? Jadi bisa langsung ke sini ya. Harga mutlak X kecil dari 3, maka X terletak antara min 3 plus 3. Halo? Ya, Pak. Pak. Nah, kemudian syarat deret divergen. Ini tadi konvergen. Ya, ini konvergen, sekarang divergen. Harga terbalik. Kalau konvergen lebih kecil, konvergen lebih besar. Mengapa hasilnya gini? X kecil dari min row atau X besar dari row. Nah, ini caranya sama dengan cara yang ini tadi. Kita kuadratkan harga mutlak X besar dari row untuk menghilangkan tanda harga mutlak dengan cara mengkuadratkan kiri dan kanan. Jadi harga mutlak X di pangkat 2, tanda harga mutlaknya hilang jadi X kuadrat, tandanya tetap besar-besar, kalau kecil-kecil, besar-besar, row di pangkat 2 row kuadrat, dipindahkan semuanya ke ruas kiri, sehingga X kuadrat kurang row kuadrat besar dari 0, kemudian ini difaktorkan, A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B, maka X kuadrat kurang row kuadrat adalah X tambah row kali X kurang row. Tandanya tetap besar dari 0. Harga 0 fungsinya X tambah row sama dengan 0. Jadi maksud ini. X tambah row sama dengan 0. Maka X berapa? Min row. Min row. X kurang row sama dengan 0. Maka X sama dengan apa? Row. Plus row. Jadi satu min row, satu plus row. Nah, ini. Yang kecil min row, yang besar plus row. Nah, tanda ini apa nih? Besar dari 0, artinya apa besar dari 0? Positif. Positif. Nah, berarti yang memenuhi syarat adalah daerah Positif. positif. Ya, yang memenuhi syarat adalah daerah positif yang kuning. Ini artinya apa nih? Sebelah kiri dari min row, artinya X kecil dari min row kan? Sebelah kanan dari row, X besar dari row. Ini kata atau. Sudah jelas? Jadi X kecil dari min row atau X besar dari. Nah, contohnya kalau sebetulnya nanti kita bisa menggunakan jalan cepat dengan cara gini. Ini tadi kan min row plus row. Kita tahu antara min row plus row adalah konvergen. Conver ya. Nah, di luar itu, di luar konvergen adalah divergen. Ini adalah divergen. Divergen. Ya, divergen. Jadi konvergen di antaranya, maka di luar konvergen adalah divergen. Nah, artinya apa sini? Ini artinya sebelah kiri dari min row, X kecil dari min row, sebelah kanan dari row, X besar dari row. Terus ini atau sama enggak sama ini? Halo? Sama, Pak. Sama ya. Ini cara lainnya. Ya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ini yang tunggal. Nah, sekarang yang menjemuknya gimana? Ini nanti mungkin untuk ini ya, untuk apa sih nama? Kuis. Ya, persiapan kuis Anda mungkin ya. Perlu ketahui. Ya. Untuk kuis. Nah, ini bentuk yang majemuk. Ya. Untuk majemuk sebentar lagi. Nih. Derek kuasa atau derek pangkat atau power series. Nah, ini X kurang 3 pangkat N per N pangkat 3. Ya. Nah, kalau tunggal tadi kan S pangkat N per N pangkat 3. Ini single. Ya, ini single. Ini plural. Plural jamak ya.
AN ini bentuknya X pangkat 3 per N pangkat 3 sama enggak? S per N pangkat 3 kali X pangkat N. S per N pangkat 3 ini adalah AN ya. X pangkat N tetap. Kalau ini kita misalkan X min 3 itu sama dengan Z. Ya, Z sama dengan X min 3. Sehingga bentuknya ini adalah S per N pangkat 3 dikali Z X kurang 3 pangkat N. Sama enggak ini ke sini? Halo? S per N Sama, pangkat Pak. 3 dikali X min 3 pangkat N. Di mana X min 3-nya adalah Z. Ya. Ini misalkan Z. Misalkan Z dili Z pangkat N. Ya. Ini bentuk majemuknya. Ya. Oke. Nah, cara kerjanya sama. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan dulu. Halo? Enggak, Pak. Ini bisa juga model soalnya nanti bentuknya sigma N dari 1 sampai hingga 2X plus 1 per 3 kurung sini apa? Seper N pangkat 2 misalnya. Pangkat N. Nah, ini bentuknya bisa seperti ini Z. Ini Z-nya nih. 2X plus 1 per 3 ini adalah Z-nya. Ya. Bisa begitu ya. Baik. Kalau sudah kita masuk contoh hitungannya. Ya. Contoh hitungan. Minggu depan kita mungkin sudah masuk latihan-latihan ya, persiapan UAS nanti. Oke, dua kali kita bahas gitu. Nah, ini soalnya. Untuk harga X yang mana direct konvergen dan untuk harga X yang mana direct divergen. Ya, konvergen, divergen. Nah, ini sigma dari X min 3 per N pangkat 3 soal tadi ya. Berarti ini sama enggak seper N pangkat 3 kali X min 3 pangkat N. Maka AN-nya adalah N pangkat 3, ya enggak? Kalau AN ada seper N pangkat 3, maka AN plus 1 apa? Semua N ini ganti N plus 1. Jadi ini seper N pangkat 3 menjadi seper N plus 1 pangkat 3. Nah, ini pakai segitiga Pascal kan? 1, 3, 3, 1. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Pangkat 3 kan 1, 3, 3, 1. Nih, 1, 3, 3, 1. Ya kan? Ini N pangkat 3. Di sini N pangkat turun. N pangkat 3 turun 1 jadi N kuadrat kali 1. N pangkat 2 turun 1 jadi N. 1 naik tambah 1 jadi N kuadrat. Kemudian N-nya hilang kan? Atau 1 N pangkat 0 1 ya. Kemudian 1 pangkat 2 naik menjadi 1 pangkat 3. Jadi hasilnya N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N plus 1. Maka dia dari konvergensinya adalah rho atau R ya. Ini boleh R sama limit dari N juta hingga dari AN per N plus 1. Nah, AN-nya adalah seper N pangkat 3. Sedang AN plus 1-nya ini. Ini AN plus 1-nya. Apa nih? Ini AN plus 1-nya. Ya. Bawah kan, penyebut. Nah, ini kalau dibagi, ini dibalik kan. Betul enggak? Seper N kuadrat tetap, seper N pangkat 3 tetap. Yang penyebutnya ini seper N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N plus 1. Jadi terbalik kan. Sepernya menjadi N pangkat 3 tambah 3N kuadrat plus 3N plus 1 per 1. Nah, jelas enggak di sini? Ya, kita teruskan. Maka dari konvergensi. Mana? Jadi lambat nih. Ini. Jadi konvergensinya jadi ini. N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N plus 1 per N pangkat 3 nih. Pangkat 3 ya. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut 1. Pembilang 1, penyebut 1. Harga mutlak dari 1 per 1, 1 kan? Ya enggak? Berarti rho-nya 1. Syarat dari direct konvergen adalah, apa tadi syarat direct konvergen? Harga mutlak Z, ini Z ya.
Itu ini harga mutlak Z kecil dari rho, ya nak? Z-nya itu adalah S-3 ya, kecil dari rho, harga mutlak S-3 kecil dari 1. Berarti N-3 terletak antara -1 dan 1. Ini paham nggak nih? Nah, seperti mungkin gini. Mana ya? Ya, ini saya mau jelaskan yang ini. Syarat deret konvergen, kita singkat ya, konvergen itu adalah harga mutlak Z kecil dari rho. Harga mutlak Z kecil dari 1, ya nak? Benar 1 nak tadi rho-nya? Iya Halo? Pak, 1. Iya, Nah, Pak. berarti Z terletak antara berapa? Ini yang kecil Min ya, 1 sama -1 1. dan 1. 1. Nah, Z-nya kita ganti dari Z-nya apa tadi? S-3 ya? X-3 dari mana Pak? Kan soalnya tadi ya. Hmm. Yang kita misalkan tadi mana? Ini nih. Z ada S-3 kan? Oh, oke. Z-nya kita kembalikan ke asalnya adalah S-3. Nah, supaya min 3-nya hilang, diapakan? Tambah 3. Iya, betul, Ditambah tambah 3. 3. Supaya adil, semuanya tambah 3 enggak? Iya Ya, Pak. Nah, lihat. Adil Iya, kan? Pak. Kalau 1 tambah 3, seluruhnya tambah 3. Apa yang terjadi ini? Ini tinggal X saja enggak? Iya, iya. Pak. 3 kalau 1, Sama 2. 2, 1 tambah 3, 4. Nah, ini yang konvergen syaratnya ini. Syarat konvergen. Nah, sekarang syarat divergen apa? Syarat deret divergen. Z besar Nah, dari enggak usah pakai rho. harga mutlak Z besar rho, pakai gambar aja gampang. Betul enggak? Betul kan? Ini 2 dan 4. Ya enggak? Iya. Iya Nah, Pak. tinggal ini Anda tulis ini adalah konvergen. Konvergen. Di luar itu adalah Divergen. divergen. Iya. Di luar itu adalah divergen. Ini divergen. Ini divergen. Nah, divergennya ini. Apa artinya? Sebelah kiri dari 2 apa? X kecil dari 2. X kecil 2. Sebelah kanan dari 2 apa? X Sebelah besar kanan dari dari 4 4. apa? X besar dari 4. Ya enggak? Sini Iya kata Pak. atau. Atau. Ini syarat dari deret divergen. Setelah jelas sampai sini? Halo? Jelas Pak. Nah, kemudian di titik 2 ini masuk konvergenkah atau divergen? Begitu gak? 4 ini masuk konvergen atau divergen? Nah, itu kita masukkan ya. Sebenarnya ada di sini udah dijelaskan. Oh ya, di sini nih. Berikutnya gitu. Kok hilang? Oh ini. Ini X sama dengan 2. Ya, kan 2 dan 4 dari kan? Halo? 2 dan 4. Ya. Nah, X sama dengan X-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam deret kuasa atau power series-nya. Deret kuasa atau deret pangkat. X min kan soalnya ini tadi kan sigma n 1 X min 3 kurung pangkat n per S pangkat 3. X-nya kita ganti 2. Ya, X-nya kita ganti dengan 2. Kita ganti dengan 2. 2 kurang 3 min 1 pangkat n per n pangkat 3. Ingat kalau ada min 1 pangkat n atau min 1 pangkat n plus 1 itu adalah deret apa namanya tadi? Tandanya min plus atau plus min. Deret apa namanya? Halo. Deret Berayun. 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 Deret berseling. Deret berganti tanda. Alternating series. Netting series. Oke. Nah, Anda lihat ini kita bisa pisahkan min 1 pangkat n kali 1 per n pangkat 3. Ini adalah deret berseling. Atau deret berayun. Atau deret berganti tanda. Atau alternating series. Ya. Nah, kita ambil suku positifnya. Jadi tanda min 1 pangkat n-nya kita tidak ambil. Jadi ini suku positifnya. Atau mutus sini beragak UN sama dengan 1 per n pangkat 3. Ini adalah suku
positif. Ya, ini adalah suku positifnya. Maka UN adalah sampai n pangkat 3 turun monoton. Betul nggak? Kan makin lama makin kecil nggak? 1/1 pangkat 3 tambah 1/1 pangkat 2 pangkat 3 tambah 1/3 pangkat 3 tambah 1/4 pangkat 3 dan seterusnya. Makin lama sukunya makin kecil, itu disebut turun monoton dari suku positifnya. Maka limit dari UN di suku positifnya, limit dari 1/n pangkat 3, n-nya diganti tak inggah, tak inggah pangkat 3, tak inggah pangkat 3 tak inggah, tak inggah, dan limit adalah 0. Ketentuannya deret berseling atau berayun adalah suku positifnya UN turun monoton, limit UN-nya 0, maka deret itu konvergen. Deretnya konvergen. Artinya dua ini masuk konvergen. Tahu maksudnya? Dua ini masuk ke sama dengannya di konvergen. Ya, oke. Nah, kita teruskan lagi. Kan 2 dan 4 tadi ya? Halo? Mana tadi? 2 dan 4, Pak. 2 dan 4, oke. Sekarang X sama 4. Kita ambil X sama 4. Wah, lama banget. X sama dengan 4. Nah, ini. Nah, ini X sama dengan 4. Kok bisa ini keluar? Nah, ini dimasukkan ke deret kuasanya, power series, di mana X-nya ya, X-nya diganti dengan 4. Nah, ini 4 diganti dengan 4. 4 kurang 3, 1. 1 pangkat N per N pangkat 3. 1 pangkat N kan 1. Jadi sigma dari 1/n pangkat 3 ini adalah deret P nih. Halo? Deret P nih. Iya, Pak. Sigma 1/n pangkat P. Sigma 1/n pangkat P. P-nya berapa? 3. 3 bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Menurut ketentuannya di dari P tadi, jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Berarti ini kita jawab tadi kan, deret konvergen, X terletak antara 2 dan 4, deret divergen, X kecil dari 2 atau X besar 4. Nah, tadi 2 itu masuk konvergen dan divergen. Ini, jadi Konvergen, 4 Pak. ini ternyata masuk ke Konvergen. 4 masuk konvergen, 2 juga masuk konvergen. Itu maksudnya sama dengan ini sana. Yang hijau itu. Paham maksudnya? Paham, Pak. Halo? Sama dengan ini di situ ya. Jadi warnanya harus hitam nih. Sama dengannya di sini. Kalau yang divergen, 4-nya divergen di sini. Misalnya 2-nya konvergen, mungkin saya contoh satu ya. Contohkan yang tadi. Contoh lain nih. Sigma N dari 1 sampai tak hingga dari 1/n ini. Dari 2X min 3/5 pangkat N misalnya. Berarti ini apa ini? Ini adalah AN ya. Enak. AN. 1/n. AN, oke. AN. Terus AN per satunya berapa? 1/n per 1. Ini enggak pakai pangkat, enak ya. Ya kan? AN dan AN per 1. Lalu jari-jari konvergensi. Ya, jari-jari konvergensi. Kata konvergen ya. Kata konvergen tambah C. Konvergensi adalah boleh R, boleh rho ya. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari AN per AN plus 1. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1/n dibagi 1/n plus 1. Ya enggak? Halo? Hasilnya apa? Limit N menuju tak hingga dari N1 1/n kali N per 1 dibalik. Yang ini dibalik nih. plus N 1. per 1 Ini dibalik ya. 1. Dibalik N plus 1 per 1. Sehingga hasilnya
limit n menyudah hingga dari n plus 1 per n. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1, ya nak? pangkat 1. N pangkat 1 kan? Iya, N Pak. pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. 1 penyebut? 1. 1. Hasilnya? 1. 1. Ya nak? Oke. Baru kita jawab sini. Syarat. Nah, syarat deret. Ya, syarat deret konvergen. Apa syaratnya? Yes. Syarat deret konvergen apa? Harga mutlak Z kecil dari Kecil dari rho. Oh ya, Z-nya rho. mana? Yang kita misalnya tadi. Ya. Z-nya di sini. Ini. Yang dalamnya. Jadi ini kita misalkan 2x. Z sama dengan 2x min 3 per 5. Angka N-nya enggak ya. Z-nya ini. Oke ya. Jadi Z kecil dari rho. Berarti harga mutlak Z kecil dari 1 nak. Rho 1 kan? Iya, Pak. Rho Iya, Pak. 1. 1. Oke. Jadi Z terletak antara apa? Antara min 1 min dan 1 1. sama plus 1. Nah, Z ini berapa tadi? 2x min 3 per 5 ya. 5. Antara min 1 dan 1. 1. Ya nak? Benar enggak? Benar, Pak. 2x kurang 3 per 5. Oke. Kemudian supaya 5-nya hilang dikali 5 enggak nih? Kali 5. Kali 5. Ya, dikali 5 ya. Dikali 5 kalau positif tanda apa tidak samanya tetap ya. Ini dikali 5 2x min 3 enggak? Ya. Ini kali 5 kali min 1 min 5. Min 1 5. kali 5 5. Supaya min 3-nya hilang diapakan? Plus. Ditambah 3. Supaya adil semuanya tambah Kiri tambah kanan. 3. Ini juga 5 tambah 3. Sehingga hasilnya apa nih? Ini coret ini kan tinggal 2x. 2x terletak antara 8. Min 2. Min 2 sama 8, Pak. Ya. Jadi ini min 5 tambah 3 min 2. Min 2 sama 5 tambah 3 8. Nah, ini supaya 2 jadi 1 dikali berapa? Kali setengah kan? Kali Atau dibagi setengah. 2 ya? Kali setengah. Ya nak? Ya. Iya, Kali Pak. setengah. Min 1 ini jadi 2x dari x, 8 jadi 4. 4. Jadi, ini syarat konvergen. Konvergen. Nah, syarat divergen apa? Syarat deret divergen. Kita pakai gambar aja. Enak pakai gambar. Nah, 2 min 1 dan 4. Ini antara ini adalah konvergen. Di luar itu adalah Divergen. divergen. Ya, ini divergen. Divergen. Nah, ini divergennya nih. Ya. Jadi ini X. Kalau sebelah kiri dari min 1, kecil dari min 1. Sebelah kanan dari 4, besar dari 4 enggak? 4. Ini kata Atau. Ini syarat dari Divergen. deret divergen. Kalau konvergen antara min 1 dan 4. Udah. Berapa ini? Baru kita cek min 1 ini masuk konvergen atau divergen. Kita lihat. Ini contohnya beda mas sedikit ya. Ya, save terus ya. Not responding, Pak. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Halo? Pak. Ya. Mengenai deret konvergen divergen ini nanti ya kayaknya minggu depan tuh saya mungkin terangkan deret juga ya mungkin ya. Deret yang lainnya ya. Pakai tes rasio, tes rabe, tes akar, tes rabe ya. Kok lama amat nih. Save-nya lama banget. Untuk sementara tugas Anda sudah bisa kerjakan ya. Sama sampai sini. Persis ya. Oke, ini lama banget.
Nah, baru kita periksa. X sama dengan min 1 ya. Hari syarat. Oke, X sama dengan min 1 ya. X sama dengan min 1 dimasukkan ke deret kuasa atau power series. Berapa tadi? 1/n. Ya, deret kuasanya 1/n. Di sini apa? 2x min kurang 3 per 3 per 5 5 n pangkat pangkat n. n. Jadi sigma berapa? 1/n. Ini 2 dikali min 1 dikurang 3 kurung pangkat n per dalam kurung ya. Salah. Ini harusnya per 5 kurung gitu ya. Enak. Hasilnya apa? Sigma 1/n n dari 1 sampai tak hingga. Min 2 kali min 1 berapa? Min 2 tambah min 3 min 5 ya. min 5 Min 5 per 5 min pangkat 1 n. Hasilnya sigma ini min 1 kali 2 kan min 2 ditambah min 3 min 5. Min 5 bagi 5 min 1 ya. min Min 1 1 pangkat Pak. n letak di Min depan 1 kali 1/n. 1/n. Ini dari apa? Ada Oh, min 1 bersilang pangkat apa? n-nya min plus berarti ini deret apa nih? Hilang apa? Deret Berseling. Berseling. berseling atau berayun. Berseling atau berayun, ya kan? Nah, ini suku positifnya nih. UN berapa? UN-nya adalah 1/n, ini adalah suku positif, ya enggak? Positif. Ini suku positifnya. Nah, yang pertama UN sama dengan 1/n, ini suku positif ini. Ini Anda lihat sukunya makin lama makin besar atau makin kecil nih? 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3. Kecil, Pak. Turun makin Monoton. kecil namanya turun monoton. Monoton. Ya, turun monoton. Yang kedua, apakah limit UN-nya 0? N menuju tak hingga dari UN. Berarti limit Untuk N menuju tak hingga dari 1/n. per n. Berarti limit N menuju tak hingga dari 1/tak hingga. 1/tak hingga dalam limit apa? 0. 0. Nah, syaratnya kalau dia turun monoton dan limit UN-nya 0, maka ini masuk dalam deret apa? Konvergen. Konvergen, betul. Konvergen ya. Konvergen. Konvergen atau ya mau lengkap boleh. Nah, ini masuk konvergen ya. Jelas sampai sini? Nah, Pak. satu lagi apa? 4 ya? 4, Pak. Min 1 atau 4. 4 ya. Nah, X sama dengan 4. X sama dengan 4 dimasukkan ke dalam deret kuasa. Power series. Yaitu 1/n kali 2X min 3 per 5 pangkat n. Sigma. N dari 1 sampai tak hingga dari 1/n kali 2 kali 4 dikurang 3 per 5 pangkat n. Berapa tuh? Sigma itu deret ya. Tak hingga ini dari 1/n. 2 kali 4 8. 8 kurang 3 5 enggak? 2 kali 4 8. 8 kurang 3 5. 5 per 5 pangkat n. 5 per 5 1 ya? Oh. Halo? 1. Ini kan boleh tulis segini kan. 1 pangkat n kali 1/n. Per n. Atau ini sama dengan apa? Deret Sigma. berseling. 1 pangkat n 1 kan? Berarti tinggal 1/n aja. Ya enggak? Oh iya. Tinggal 1/n enggak? Kan 1 pangkat n Oh kan? iya. Oh Iya, iya. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Enggak, Oh. 1/n aja. 1/n ini yang biasanya 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4. Ini disebut deret harmonik atau harmonis. Pernah belajar enggak? Deret harmonis. Ini kan deret P, ya kan? Ini adalah deret P.
P. Berapa P-nya sini? P-nya bersama berapa nih? Oh, Satu ya. satu. Kalau P-nya satu, Divergen. deret apa? Divergen. Iya, deret divergen. Ini Divergen. ketemu divergen ya. Jadi, Gas tuh ya. sorry. Jadi, Anda jawab deret konvergen, ya. Bawahnya deret divergen. Jadi konvergen antara min 1 dan 4. Yang satu empat. Kalau divergen apa? X kecil dari min 1 atau X besar dari Besar dari 4. satu. Nah, min Dari 1 empat. masuk apa tadi? Konvergen atau divergen? Konvergen. Konvergen. Konvergen ya. Min 1 masuk konvergen. Konvergen. Jadi ini konvergen, min 1 masuk konvergen. 4 masuk apa sini? Divergen. Nah, hati-hati nih. 4 masuk ke divergen. Nah, di sini. Ini sama dengannya di divergen ya. Di divergen. Bukan konvergen. Nah, ini. Sudah jelas maksudnya? Jelas, Min Pak. 1 masuk konvergen. 4 masuk Divergen. ya. Sudah jelas contoh ini? Jelas, Pak. Tuan Pak. Baik. Nah, nanti yang akan diuji itu adalah tentang deret bukan deret, persamaan diferensial ya. Persamaan ini yang akan diuji ya. Persamaan diferensial atau disingkat dengan PD ya. Linear. PD linear ya. PD linear. Persamaan diferensial linear. Bentuknya adalah Y aksen atau DY per DX ditambah PX kali Y sama dengan QX. Ini bentuknya. Ini adalah PD linear. Nah, nanti ada mediatornya SX. SX sama dengan, ini S ya, bukan 5 ya. SX sama dengan, nanti kan anak kacau nih. Ini S ya. SX sama dengan apa? E berpangkat integral PX dx. Saya sudah kirim ke Anda kan, itu tulisan saya. Bagian dari buku nanti, kalau Anda mau lengkapnya ada tuh ya. Persamaan diferensial. Integral PX dx. Adalah itu syaratnya. Kemudian untuk mencari solusinya, kita langsung solusi PD linear. Ada solusi PD aja boleh. Itu adalah Y sama dengan ya, Y sama dengan 1/SX kali integral XX kali QX kali DX ditambah konstanta C. Ini sudah disaranakan ya. Kalau dalam lengkapnya itu bentuknya rumit ya. Oke. Ini teorinya. Sekarang contohnya apa? Contoh mudah nih Anda lihat sini. Jadi kalau bentuknya adalah DY per DX ditambah Y per X sama dengan X pangkat 8 misalnya. Contohnya ini adalah bentuk dari PD linear. Nah, Anda tahu yang mana PX, mana QX. Ini boleh tulis begini enggak? DY per DX ditambah 1/X gitu ya. Kali Y sama dengan X pangkat 8. Benar? Berarti bentuk rumusnya DY per DX adalah PX PX kali Y sama dengan kali QX. Kalau gitu dari bentuk ini SX berapa PX-nya dan berapa QX-nya?
Berapa PX-nya? Saya lihat sini kan. PX-nya berapa? Super X. Iya, super X. Berapa Q-X-nya? X X pangkat pangkat 8. Ya udah. Lalu cari mediatornya SX sama dengan E pangkat integral PX PX DX. DX. Jadi E pangkat integral PX-nya berapa? Super Terus X. super X. Sama dengan E pangkat integral. Ini Hmm, 1 kali DX, DX per X. Nah ini rumus nih. DX. Ini rumusnya nih. Apa tuh hasilnya? Oke. Integral DX per X apa? Ln X. Ya nggak? Ln X ya. E pangkat ln X sama dengan apa? E. X. Oh, Belakang X ini. ya. Oh iya. Ingat integral. Integral. E berpangkat ln U. Hasilnya apa? U. U. E pangkat ln U. U. Jadi E pangkat ln X. X. Ya. Jelas ya? Pak. Oke. Nah, udah dapat ini baru jawab solusi. Solusi. Solusi PD. PD itu singkatan persamaan diferensial linear adalah apa? Y sama dengan seper Super Sx SX kali integral Sx kali kali Ix QX kali Dx DX ditambah tambah konstanta C. C. Jadi Y sama dengan, saya ulang lagi ya, seper Sx kali integral Sx SX kali QX Qx DX kali Dx plus tambah C. konstanta C. Jadi Y, berapa Sx-nya? Jadi X ya? X. Benar ya? X. Ini nih. Sx-nya X, oke. Integral Integral X. integral Sx-nya X. X kali 8X. X X pangkat pangkat 8 8. X pangkat 8. Dx ditambah C. C. Jadi Y adalah seper X kali integral ini dikaliin X pangkat berapa? 9 X ya? pangkat 9. DX Tambah C. tambah C. Sehingga Y adalah seper X kali berapa nih? Seper 9 tambah 1, 10 ya. 10. X pangkat X 9 tambah 10. 1, 10 tambah C. Wah. Biasa aja. Nah, boleh dikalikan atau biar aja gini. Sama. Ya. Mau ini atau mau dikali. Kalau mau dikalikan bentuknya gini. Ini menjadi berapa? Seper 10. Seper X kali X pangkat 10 sama enggak? X pangkat 10 bagi X pangkat 9 enggak? Hmm. Oh ya, I. X pangkat 10 bagi Oh X. iya Itu sama. kan? Iya. Nah, Kurang. tambah. Awas. Seper X kali C. Berapa C kali 1 C per X. Bukan. Ya, hati-hati ya. Ini hasilnya gini. Makanya kalau Anda mau sampai sini aja boleh. Mau gini juga boleh. Saya mau berhenti di mana aja boleh kan? Sudah jelas? Jelas, Kalau Anda Pak. ragu-ragu sampai sini aja stop udah. Ya. Mau jawabnya sampai sini aja. Boleh. Ini contoh PD linear ya, mudah sekali. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Halo. Oh, kita absen ya. Kita belum absen. Sorry. Ini berapa kali hari ini? Saya terkecohnya karena bentuk nggak muncul di apa layar depannya itu. Kalau yang udah lama ketahuan ada apa? Sebentar. Ini stop share. Kita absen dulu ya. Mana absen nih? Terus ya. Ini attendance log. Attendance log. Katanya. Oh, nggak usah. Ahmadi Ramadan ada? Ahmadi Ramadan? Halo, Hadir, Pak. hadir. Agung Setio Nugroho, Hadir, Pak. Anggi Renadi Silalahi, Hadir, Pak. Apit Renadi Susanto, Hadir, Pak.
Afrizal Syahrul Ramadan, Hadir, Pak. Aurel Rivaldi Perdana. Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Aselazar Dinanto, Hadir, Pak. Aselazar Hadir, Pak. Dinanto, ada. Hadir, Pak. Deva ya Safitri, Hadir, Pak. Dani Eka Putra, Hadir. Dityo Ilham Dwi Datama, Hadir, Pak. baik. Limson Agustinus, Hadir, Pak. ya. Lukman Halim R Surati, ada. Hadir, Pak. Bagus, lantang sore. M Rakia Al Fatihah Biang. M-nya Muhammad ya. Muhammad Rakia Al Fatihah Biang, ada? Ada. Muhammad Iksan, Hadir, Pak. baik. Hadir. Muhammad Rafi, Hadir, Pak. baik. Puput Rizka, Hadir, Pak. ya. Raffi Ahmad Rusriyah, Hadir, Pak. baik. Rahma Dani, Hadir, ya. Baik. Razendra Alam, ini rasanya enggak, tugas-tugas enggak masuk ya, enggak ada ya. Oke, enggak ada. Syahla Sasabila Putri, Hadir, Pak. baik. Sultan Asril Bawahas, Sultan, halo, enggak ada. Tovani Haidir, Hadir, Pak. oke. Sudah ada ini apa namanya? Session log. Oh, ini sudah ada ini bahannya ya. Ini udah bagus juga nih. Ini saya enggak perlu tulis, sudah ada apa? Selama ini enggak ada ininya, jadi banyak jadinya. Banyak sekali materinya. Topik. Sultan hadir, Pak. Ya, ya. Siapa? Sultan Siapa Azril, tadi? Pak. Maaf, Pak. Siapa? Sultan Azril. Sultan tadi hadir ya. Oh, udah. Yang enggak hadir itu tadi siapa? Hendra. Akses. Hari ini kuliah yang kosnya ada yang 15-16 ya. Ada dua ya? Dua sesi atau satu sesi? Dua kayaknya, Pak. Kelas besar sudah. Bentar ya, ini kos. Kelas besar bukan, ini kelas kecil ya. Forum. DVD 16. Ya, dua kali nih 15-16. Attendance. Sama tadi juga ya.
Semuanya hadir kecuali tadi yang enggak ada. Yang enggak ada tuh satu namanya. Razendra Alam ada? Halo? Cuma ini tadi yang enggak ada nih. Sultan tadi ada ya? Sultan ada Bawahas. Oke? Dua sesi hitungnya hari ini. Ini season log, power series, dan sequence series. Oke, ada yang mau ditanya? Ini sebentar saya tutup dulu. Absensinya udah beres. Ini mana? Stop recording ya.